Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Qadri Abdullah, NIM F1B0190060. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian untuk pengukuran daya dan energi listrik 3 fasa. Nah, di mana di rangkaian ini terdapat untuk mengukur energinya yaitu dengan menggunakan kWh meter. Kemudian untuk mengukur dayanya itu menggunakan wattmeter. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita akan jelaskan dulu untuk apa sih kWh meter, daya itu sendiri. Nah, daya itu adalah kekuatan dari sebuah satuan. Intinya kalau dalam listrik, daya itu dibagi menjadi 3, namanya daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Dimana daya aktif itu adalah daya yang diserap oleh beban itu sendiri. Pun daya semu yaitu perkalian antara tegangan dengan arusnya, dan daya reaktif yaitu daya yang menghasilkan medan magnet. Dalam rangkaian ini kita lihat bahwa sumber itu terhubung rangkaian ini terhubung dengan sumber 3 fasa. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana nilai dari tegangannya, arusnya, kemudian bisa energinya berapa dan daya yang dihasilkannya berapa. Nah, untuk pertama-tama kita buat nilai bebannya dalam kayak begini. Nilai R-nya 300, nilai L-nya 750. Nah, di sini nilai L-nya 3000. Beban maksudnya daya di bebannya itu 3000. Kemudian nilai L-nya itu untuk menghasilkan daya aktif yang induktif ya, itu 750. Berarti kita set OK, kemudian kita jalankan. Kita dapatkan nilai tegangannya itu 400, kemudian ininya arusnya ini 4,46. Energi yang didapatkan yaitu 577,4, kemudian daya yang dihasilkan yaitu 3850 watt. Nah, ketika kita ingin mengubah kita sekarang ingin mengubah nilai bebannya. Bagaimana sih pengaruh perubahan nilai beban itu terhadap tegangan, terhadap arus, terhadap energi, dan terhadap dayanya. Nah, di sini kita mengubahnya. Di sini lagi kita klik, kita ubah dia sesuai ini, yaitu kita naikkan nilai daya aktifnya untuk daya yang diserap oleh bebannya yaitu 3100. Kemudian ininya kita ganti 760. Nah, sehingga klik OK, kita jalankan. Nah, kita dapatkan nilai tegangan, arus, daya dan energinya. Nah, dimana nilai perubahan nilai beban yang semakin meningkat yaitu dari 3000 menjadi 3100 itu akan mengakibatkan nilai arusnya atau IRMS-nya itu dari yang tadi 4,4 menjadi 4,6 naik, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai beban yang semakin tinggi mengakibatkan nilai arus yang semakin tinggi pula. Nah, tetapi nilai tegangan yang kita dapatkan di sini tetap yaitu 400, yang sebelumnya juga 400. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai beban itu tidak berpengaruh pada tegangan, karena tegangan yang kita gunakan adalah dia terhubung langsung ke sumber atau ke PLN. Kemudian untuk energinya untuk energinya kita dapatkan energinya juga naik ya, sehingga ketika nilai
bebannya itu naik, maka arusnya akan naik. Nah, arus yang naik ini akan mengakibatkan nilai energi, kemudian dayanya juga akan naik, P-nya. Di mana Q-nya juga akan naik, daya reaktifnya. Karena kalau nilai bebannya naik, maka arusnya naik. Nah, karena daya itu adalah rumusnya adalah V dikali I, di mana V-nya tetap dan I-nya bertambah, akan mengakibatkan nilai P atau daya yang naik juga. Dayanya naik. Nah, untuk energi, kenapa bisa naik? Hal ini dikarenakan energi itu adalah perkalian antara daya itu sendiri dengan waktu. Jadi, ketika dayanya itu naik, maka energinya juga naik. Jadi, otomatis beban yang naik itu akan menghasilkan arus yang naik, energi yang naik, dan daya yang naik. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kita mau lihat bagaimana sih bentuk gelombang dari ininya, kita lihat di scope. Nah, lihat nih gelombang keluaran energinya. Kita lihat di sini bahwa kita auto scale dulu. Sudah. Kita lihat bahwa nilai waktu yang semakin bertambah ini akan mengakibatkan energi yang naik. Dimana hal ini sesuai dengan persamaan bahwa energi itu adalah daya dikali dengan waktu. Dalam hal ini, waktunya ini dalam detik. Jadi sehingga waktu yang semakin perubahan waktu itu akan menyebabkan perubahan energi yang akan semakin naik. Kemudian untuk ya mungkin itu untuk gelombangnya. Untuk seterusnya, untuk nilai L-nya 3200 sampai 3500 dan begitu pula L-nya itu akan sama saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai L yang semakin naik atau nilai beban yang semakin naik itu akan menghasilkan nilai arus, nilai daya, dan nilai energi yang semakin naik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.